Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillahu fala mudhillalah wa yamudillahu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita dari kehidupan yang jahiliyah menuju kehidupan yang modern, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum tentang keutamaan doa. Doa merupakan salah satu jenis ibadah yang paling agung. Namun, masih banyak di antara mereka yang lupa, bahkan meninggalkan doa. Padahal, doa salah satu komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60, mengisyaratkan kepada kita untuk selalu menyandarkan diri segala suatu perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diberikan akal untuk berpikir dan berusaha. Namun, di balik itu semuanya atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita dalam belajar. Ketika kita belajar, kita menggunakan akal kita untuk berpikir, mata untuk melihat objek yang kita pelajari, telinga untuk kita mendengarkan subjek yang kita pelajari. Dari semua kenikmatan yang Allah berikan ini, kita bisa menggunakannya hingga kita memperoleh ilmu yang kita pelajari. Namun, ada ilmu yang lebih bermakna, yaitu ketika kita belajar dan juga diikutsertakan berdoa. Ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya kemudahan dalam belajar, berikanlah saya pemahaman dalam belajar, jadikanlah ilmu yang saya pelajari itu bermanfaat. Maka ilmu yang kita peroleh bukan hanya sekedar wawasan saja, tetapi ilmu dengan pemahaman yang lebih, sehingga kita bisa menyalurkan ilmu yang kita peroleh agar lebih bermanfaat kepada semua orang. Maka dari itu kita perlu belajar dengan diikutsertakan berdoa agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk semua orang, tidak hanya bisa kita nikmatin saja. Berdasarkan artinya, doa yaitu permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, maka kita perlu mengikutsertakan tujuan yang baik dan hati yang suci. Hati yang suci yaitu dengan hati yang tulus. Sesungguhnya doa yang indah itu ketika kita berdoa, memohon, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus. Dan doa merupakan suatu pengakuan diri akan kelemahan dan ketidakberdayaan diri, sehingga kita akan memohon dan berdoa, dan kita akan menyadari bahwa yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyuruh kita untuk berdoa, memohon ampun dan meminta kepadanya.
Sesungguhnya doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya akan aku kabulkan. Lalu bagaimana ketika kita sudah berdoa, tetapi doa itu tidak dikabul-kabulkan? Itu sebenarnya hanya prasangka kita sendiri saja. Itu bukan berarti Allah tidak mampu untuk mengabulkan doa kita, tetapi Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena Allah Maha Tahu yang terbaik untuk kita. Seperti contohnya, ketika ada seseorang yang berdoa, "Ya Allah, berikanlah saya kekayaan." Tetapi orang itu tidak tahu uang itu, kekayaan itu untuk apa. Sehingga uang yang dia dapatkan tidak ada tujuannya. Sehingga dia akan menggunakan uang itu hanya untuk berfoya-foya saja. Dan akhirnya akan membawanya menuju ke sesatan, yaitu ke lubang kegelapan atau penyesalan. Beda halnya ketika seseorang yang berdoa, "Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang cukup untuk dunia dan akhirat." Maka dia akan lebih tahu kemana uang itu akan digunakan. Dia akan menggunakan uang itu dengan hal yang bermanfaat, seperti untuk bersedekah, untuk saling membantu saudaranya yang saling membutuhkan, maka hal itu akan membawakan hal yang baik kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, maka kita harus mengikut sertakan tujuan baik kita. Ketika kita berdoa dan Allah mengabulkan doa kita, itu perlu waktu, yaitu waktu di mana kita benar-benar tahu tujuan dari doa kita itu untuk apa. Dan maka oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita harus tahu tujuan kita memintanya untuk apa. Sehingga doa yang kita panjatkan itu akan lebih bermakna. Ketika kita berdoa, selain keutamaan-keutamaan yang sebelum saya sebutkan, masih banyak keutamaan-keutamaan lain, yaitu kita ditolak dari bala. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah biddu'a." Yang artinya, sesungguhnya ketika kita berdoa, maka kita akan ditolak dari bala, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka, wahai hamba-hamba Allah, berdoalah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Selain itu juga keutamaan dari doa akan mendatangkan ketentraman jiwa. Seperti yang berdasarkan surat Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sesungguhnya zakat dari mereka itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah kamu untuk mereka. Sesungguhnya doa yang kamu panjatkan itu akan mendatangkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengarnya." Selain itu juga, ketika kita berdoa, maka kita akan dekat dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi, kita berbicara kepada Allah. Dan ketika kita sering berdoa kepada Allah, maka kita akan sering dekat dengan Allah. Dan kita percaya bahwa Allah itu ada dan kita akan selalu mengingatnya, meminta kepadanya, maka kita akan mendapatkan nubah mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan pada surat Al-Baqarah ayat 186. Oleh karena itu, kita harus sering-sering untuk berdoa agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun waktu yang mustajab ketika kita berdoa, yaitu ketika kita sedang selesai sholat wajib, lalu ketika kita sedang puasa, lalu ketika kita bangun di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud, di mana itu doa-doa akan dikabulkan. Dan kita perlu memanfaatkan waktu itu untuk berdoa agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Sekian dari kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.